Baiklah, kita akan masuki bagian kedua dari bab menuntut ilmu, yaitu bab kedua, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Subbab yang pertama, kita wajib belajar menuntut ilmu, kemudian mengamalkan serta menyampaikan atau mengajarkan ilmu tersebut. Sekarang subbab yang kedua, yaitu B, adab dan keuntungan menuntut ilmu. Di sini kita akan jelaskan dulu adab menuntut ilmu. Yang pertama yaitu meluruskan niat. Nah, di sini penting sekali untuk kita meluruskan niat. Misalnya kita belajar seperti biasa nih, kita berangkat dari rumah menuju sekolah. Luruskan dulu niatnya. Oh, saya berangkat dari rumah menuju sekolah untuk menuntut ilmu. Jangan niat yang lain. Misalnya niat hanya untuk tidur saja, atau niat untuk main saja, atau niat hanya untuk jajan di kantin, atau bahkan niat hanya untuk berpacaran, tebar-tebar pesona. Nah, ini salah ya, nanti ilmunya nggak dapet, malah apa yang kalian niatkan itulah yang kalian dapat. Nah, yang kedua, hormat dan santun terhadap guru. Nah, ini hal yang sangat penting sekali nak ya. Ketika kita belajar, siapapun guru kalian, bukan hanya guru di sekolah ya, orang tua itu bisa jadi guru kalian, karena kalaupun dia mengajarkan kebaikan, mendidik kalian untuk misalnya cuci piring, mengerjakan sholat, nah itu adalah guru ya. Karena pendidikan yang pertama adalah di dalam keluarga. Maka hormati, sayangi ya, hargai. Ketika kita menghargai guru, menghormati guru, maka ilmu itu akan berkah. Gimana ilmunya akan berkah? Kalau kita udah nggak suka gurunya atau bahkan sampai benci kepada gurunya, maka ilmunya sudah pasti tidak berkah ya. Jadi hal yang sangat penting sekali ketika kita menuntut ilmu yaitu hormat dan santun terhadap guru. Kemudian yang ketiga, mengawali dan mengakhiri belajar dengan doa. Doa yang mudah aja nih, segala sesuatu yang baik kita awali dengan bismillah, kemudian diakhiri dengan alhamdulillah. Nah, ini minimal ya, maksimalnya mungkin kalian bisa doa belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, itu lebih baik. Yang penting kita berdoa. Kemudian yang keempat, semangat dalam belajar. Ini dalam kondisi pandemi sekarang ya, kita belajarnya kan daring 100%, dari rumah semuanya, nggak ada luringnya. Nah, ini harus tetap semangat ya, seperti halnya misalnya pelajaran PAI saja ya, nggak tahu pelajaran yang lain ya, mungkin sama kayaknya ya. Seperti misalnya ibu kasih satu pertemuan minggu pertama, dikasih tugas itu maksimal hanya setengahnya. Kalau 30 siswa atau siswi hanya 15 orang yang ngerjain, atau bahkan di bawah itu ada 10 orang, 9 orang, sedih sekali ya. Nah, ini jangan sampai diulangi lagi, apalagi kita sudah belajar menuntut ilmu. Kalau dikasih tugas sama gurunya walaupun daring, ayo dikerjakan. Karena apa yang kalian kerjakan sekarang itu yang akan kalian tuai. Maksudnya ini kan lagi proses belajar. Nah, nanti hasilnya rapot. Ketika rapotnya sudah merah semua, misalnya nilainya banyak yang nggak tuntas, nah itu baru menyesal. Jangan disalahkan gurunya, salahkan kalian yang malas mengerjakan. Nggak ada alasan lagi nak ya, nggak ada sinyal, atau misalnya nggak ada pakai data sudah dikasih dari sekolah, ada subsidi dari sekolah. Alasannya mungkin yang terbesar adalah kalian tidak bisa melawan rasa malas kalian ya. Kalau dari sekarang yuk berubah, tidak ada waktu yang terlambat. Selagi kalian bisa kejar, silahkan kerjakan semua tugas-tugas dari guru, mata pelajaran apapun ya. Kemudian mengamalkan ilmu yang telah didapat. Nah, ini ketika kita sudah mendapatkan ilmu, maka kita wajib mengamalkannya, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain ya. Kemudian yang kedua, keuntungan menuntut ilmu. Apa saja sih keuntungannya? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, ini maksudnya mengangkat derajat ya orang-orang yang menuntut ilmu. Salah ketik lagi ibunya ya, nanti dirubah saja. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Tadi udah dibahas ya, tepatnya di Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalan menuju surga bagi para penuntut ilmu, insyaallah ya. Kalau kita tadi kan, kalau kita ingin dunia dengan ilmu, kalau kita ingin akhirat dengan ilmu, kalau kita ingin dua-duanya harus juga dengan ilmu, itu maksudnya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Insyaallah tadi ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang tidak terputus dari ilmu yang bermanfaat. Jadi ini ada hadisnya nak ya. Ketika kita meninggal itu enggak ada yang kita bawa, hanya 3. Salah satunya ilmu yang bermanfaat. Nah, ini salah satunya ya. Pahalanya tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal, karena ilmunya bermanfaat untuk orang lain. Walaupun kita sudah meninggal, pahalanya terus mengalir untuk kita. Lain sama harta. Kalau harta dibelanjakan ke pasar, habislah, gak ada manfaatnya lagi ya. Kemudian Allah akan menjadikan sukses dunia dan selamat di akhirat insyaallah. Yang C, subbab yang terakhir yaitu tokoh-tokoh pencari ilmu. Sebenarnya tokoh-tokoh pencari ilmu itu banyak sekali nak ya. Di sini hanya 4. Maksudnya Ibu biar kalian mencari siapa sih tokoh-tokoh yang lain. Banyak ya, ada Ibnu Sina, banyak. Di sini yang Ibu jelaskan ya, Al-Ghazali, kemudian Ibnu Abbas, Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Al-Ghazali ini terkenal sekali, orang yang gigih dalam menuntut ilmu. Itu bisa dibaca sendiri nak ya, nanti ringkasan-ringkasan yang Ibu kirim kepada kalian. Kemudian buku yang terkenal itu tentang Ihya Ulumuddin. Di situ menjelaskan tentang hati, bagaimana menjaga hati, mengobati hati, obat hati yang sakit. Nah, itu di situ buku yang terkenal karangan Al-Ghazali yaitu tentang Ihya Ulumuddin. Yang kedua yaitu tokoh yang kedua penuntut ilmu, pencari ilmu, Ibnu Abbas ya. Nanti juga bisa dibaca buku-buku apa saja yang beliau hasilkan, buku yang terkenal, kemudian bukunya membahas apa saja. Sudah Ibu ringkaskan ya. Untuk lebih jelasnya lagi, ayo Google, browsing di Google atau browsing di buku apapun yang kalian punya tentang ilmu. Kemudian ada Imam Syafi'i. Kenal dengan Imam Syafi'i? Ini adalah salah satu imam yang Indonesia anut ya, mazhab ya. Misalnya kalian pernah dengar mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Mazhab itu artinya pikiran, pendapat ya. Nah, biasanya orang Indonesia tuh kebanyakan menganut mazhab Syafi'i, menganut pendapatnya Imam Syafi'i. Bagaimana tentang fikihnya, ilmu fikihnya, kemudian pendapat-pendapatnya tentang agama ya, itu. Kemudian Imam Bukhari ini adalah ahli hadis ya. Ada kan Imam Bukhari, kemudian Imam Maliki, Imam Hanafi. Nah, itu salah satu Imam Bukhari adalah salah satu ahli hadis di Islam ya. Nah, ini adalah beberapa tokoh-tokoh pencari ilmu yang semangatnya luar biasa meskipun kondisinya dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit. Itu lain sekarang dengan kita dalam keadaan senang, ada HP semua, ada paket data semua, kemudian mau sekolah ada motor, mau sekolah udah disiapin sarapan, sudah semuanya tersedia. Belajarnya yang malas. Lain dengan pejuang-pejuang tokoh, contoh 4 tokoh di atas ya. Ini yang luar biasa. Kalian baca-baca lagi ya. Nah, inilah materi kita di bab menuntut ilmu. Semoga bermanfaat. Kalaupun ada yang nggak paham nanti boleh tanya ya, boleh melalui WA pribadi atau boleh melalui aplikasi apapun ya. Sekian materi menuntut ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.